Pernyataan ini saya buat dan saya tanda tangani di hadapan para saksi yang namanya tersebut di lembar lampiran surat ini. 8 disebut keterangan sebelum ini saya menganut agama Islam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Ya Allah. Ada orang kafir, ada orang non muslim asli dari kecil, ada orang keluar dari Islam murtad. Kalau tetangga kita yang Nasrani asli, dari lahir dari kecil dia adalah seorang Nasrani, maka dia punya kehormatan yang harus kita hormati. Dhimmi, kalau meninggal kita wajib merawat jenazahnya kok. Kalau lapar kita harus memberi makan kepadanya. Itu indahnya Islam kepada orang kafir, orang non muslim. Tapi berbeda dengan orang murtad, karena dia telah berkhianat besar kepada agama dan kepada Tuhannya. Maka orang murtad adalah tidak terhormat. Orang murtad tidak terhormat, sehingga kita tidak punya kewajiban apa-apa kalau mati. Orang murtad karena apa? Keluar dari iman, dia khianat, bahkan itu khianat keluarga juga itu karena Allah, maka dia tidak terhormat sama sekali. Bahkan sampai dikatakan kalau meninggal jenazahnya bisa dikasihkan serigala dan sebagainya, karena apa? Memang tidak terhormat. Bahkan memberi makan pun menjadi tidak boleh, karena apa? Dia tidak terhormat. Beri minum pun adalah haram karena dia tidak terhormat. Orang Nasrani tetangga kita jauh dia lebih terhormat, tapi dia murtad, keluar dari iman, dari Islam. Ketegasan ini kalau seandainya dihadirkan, maka orang ragu, tidak mudah untuk melakukan murtad. Tapi kemudian di sisi lain kita dalam rangka dakwah, karena negeri kita tidak bisa menegakkan hukum seperti itu kan, karena hukum itu kalau ditegakkan orang susah untuk murtad. Nah, karena hukumannya adalah membahaya. Nah, maka karena negara kita semacam ini, maka tetap dalam irama dakwah mengembalikan ya tetap ada. Yang jelas itu sangat rugi dia, naudzubillah ya, dunia. Dan itu pun belum tentu terhormat di dalam keluarganya dia. Dia akan terhinakan nanti pada akhirnya di dunia, di akhirat lebih lagi. Maka Anda dalam rangka sambung silaturahmi, ya, dalam rangka nasihati saja. Kalau Anda bertemu tidak dalam rangka untuk tujuan untuk mengembalikan, Anda tidak perlu lagi ketemu dengan dia. Ingat, Anda boleh ketemu dengan dia dalam rangka mencari kesempatan untuk bisa mengingatkan. Kalau tidak ada, nggak ada perlunya lagi, karena tidak ada tujuan Anda. Bahkan mungkin apalagi dia mungkin diberi oleh Allah kelebihan sisi harta, jangan-jangan kita malah seolah-olah tunduk dengan kekayaannya dia, hilanglah, tambah mereka tambah jauh dari kebenaran seperti itu. Kalau dengan keluarga Bu ya, misalnya keluarga tadi si sepupu ini, paman dan bibi berarti Bu ya, yang ternyata mereka juga ya maksudnya tuh kayak meridhoi gitu. Mungkin awalnya enggak, tapi lama-lama menerima ya, kemurtadan anaknya itu. Itu juga itu aib sekali, itu kasihan sekali. Justru itu menjadikan anak nggak akan kembali. Kalau seandainya keputusan orang tua anak, kalau kau keluar dari iman, aku tidak punya urusan dengan. Putus begitu nggak ada masalah. Nggak ada masalah karena tujuannya memang tujuan karena untuk kembalikan dia sebetulnya. Karena dia lebih bagusnya itu dipegang dulu untuk dengan tujuan terus megang supaya bisa dinasihati dong, otomatis ya menasihati ya. Bu ya. Menasihati ya, awal-awal menasihati. Kalau tidak bisa diputus sudah. Karena kan tidak bisa. Betul, ya. Cuman kadang-kadang ada sebagian tempat karena dia kemudian paling sukses, dia paling dihormati di antara anaknya. Innalillah. Ini Bu model apa? Sudah imannya sudah ada. Kebeli Bu ya. Beda ya murtad dengan Nasrani asli. Murtad keluar dari iman. Kalau semula Islam dia adalah terhina dia. Tapi kalau Nasrani asli, agar mungkin kaum Kristiani kalau dengar suara ini, Hindu, Buddha, dia terhormat, hidup bersama kita. Tapi orang murtad adalah orang yang rendah.
Jadi memutus tapi tidak dengan berbuat dolim gitu Bu ya, tetap ya, hanya putus mungkin. Iya, tentunya seperti itu. Karena kita tidak tekaan hukum, tidak ada, tapi nasihati harus kirim surat dan sebagainya. Setelah itu sudah. Dan kalau tadi Bu ya, sikap tadi ini kepada paman bibinya yang Paman bibinya itu mengingatkan, bibinya masih muslim. Bukan, maksudnya tadi kan ini sepupunya Iya. ya kan yang murtad. Nah, dia dengan paman dan bibinya yang Tetap. waktu itu kayak meridoi, kayak bukan Enggak, kayak dia masih menerima mukmin. anaknya. Paman Apa tetap nyambung atau putus? tetap Bu ya? nyambung karena paman bibinya adalah muslim juga. Oh gitu Bu ya. Hak hijraturan. Bahkan mungkin seharus makin dekat untuk bisa memberikan masukan, memasukkan suatu pemahaman kepada paman bibinya untuk bisa terus nasihati anaknya agar jangan sampai masuk wilayah rito. Gitu Bu ya. Rito bil firqi kufri kufrun. Ya Bu ya. Meridhoi kekafiran dosa, nanti dosa besar. Seperti kafir itu sendiri, biarpun dia masih wilayah Islam. Gitu Bu ya. Baik Bu ya. Dan orang tua Bu ya, jika punya anak yang murtad seperti ini, jika menerima pemberiannya apakah dosa Bu ya? Seharusnya tidak mau dong. Itu menjadikan anaknya semakin sombong. Pun ibu butuh kepada saya kok. Bu ya. Enggak, saya tidak perlu dengan berwana. Saya perlu imanmu nak. Aku perlu cintamu nak. Aku perlu kasih sayangmu nak. Jadi bisa derajat haram Iya, menurut karena tidak mendidik nanti pada akhirnya. Kalau perlu malah tidak nak. Ibu abah tidak boleh menerima apapun dari kamu nak. Yang aku butuhkan apa nak? Kau kembali kepada iman dan aku sangat mencintaimu setelah itu nak. Sampaikan begitu. Akhirnya tidak bisa ngomong ibunya nanti. Dan ini kejadian. Ya Bu ya. Ibunya anak perempuannya pergi keluar Jawa sana di Kalimantan, menikah di sana dengan orang ini. Di sini anak-anaknya pada kerjanya nggak sukses. Ternyata anak perempuan yang murtad yang dibawa oleh orang keluar Jawa itu selalu ngirimi kulkas segala macam ini. Jadi yang paling disanjung di keluarganya adalah anak perempuan murtad. Alhamdulillah ini Bu ini gara-gara pernah menerima pemberi. Kalau dari awal tidak, dia akan mikir ibuku tidak mau dengan saya. Berarti ibuku tidak cinta dunia, jadi hanya cinta aku karena aku ingin beragama kembali. Oh tersentuh Jadi hatinya. nggak kebeli Bu ya. Nggak kebeli dong. Baik, subhanallah Bu ya. Ini memang banyak banget Bu ya kasus yang kita baca gitu, seorang tua yang awalnya misalnya marah ketika anaknya murtad, Hanya karena tapi masalah lama-lama menerima pemberian iya, itu. Bu ya, Naudzubillah. menerima. Baik Bu ya. Baik, subhanallah Bu ya. Terima kasih Bu ya atas jawabannya, dan kepada yang bertanya. Karena di agama suaminya pun ngajari begitu. Bawa ibumu kepada agama. Kasih pemberian, baiki semuanya. Nah itu kan begitu. Tujuannya untuk Nah, menarik kan ternarik keimanan juga ke terasa bawah pada akhirnya kan. Enggak, kita punya prinsip agama kok. Tidak nak, jangan ngirim apapun ke Ka'bah Umi. Dan aku tidak perlu kedatanganmu, aku perlu imanmu kembali. Itu udah ngomong. Subhanallah ya. Kalau misalnya orang tua tegas Oh begini, iya, mungkin aman. Anaknya cepat mustahil kembali. anak akan kembali ya. dengan mudah. Karena ngerti ibunya mencintai, Mencintai. bukan cinta duitnya.